Sahabat, pada bagian pertama kenal lebih dekat calon senator DPD RI, kita sudah bisa memetik hikmah dan pelajaran bagaimana pentingnya bahwa kesuksesan itu bisa diraih. Salah satunya dengan menanamkan sifat dan sikap amanah dalam segala hal. Bekerja, berdoa, dan bersikap amanah yang kemudian juga diterapkan dalam filosofi berpolitik seorang Abdul Djawad SHMH. Karir politik yang mulai ditapaki sejak 2003 oleh seorang Abdul Djawad SHMH bukanlah hal yang mudah dan terjadi begitu saja. Selengkapnya, kita simak wawancara eksklusif dalam Parlementaria Dinas Kominfo Provinsi Kaltim bekerja sama dengan Rumah Disue nomor 1 Kaltim berikut ini. Seorang Pak Haji Djawad ini bisa menjadi seorang praksi di partai dan kemudian akhirnya menjadi seorang anggota dewan. Ya, baik. Saya terjun di partai atau di panggung politik sejak tahun 2003. Itu pun diajak oleh beberapa rekan-rekan kami, termasuk Pak Dr. Andes Sayyid Alwi AS yang mengajak kami. Beliau kalau tidak salah adalah salah satu tokoh pers di Kalimantan Timur, dengan perahu pada waktu itu PDK. PDK itu singkatan dari Partai Demokrasi Kebangsaan, dan saya langsung diamanahkan menjadi ketua PDK Kota Samarinda. Nah, alhamdulillah berkembang, berjalan demi waktu, tapi saya masuk di sebagai calon legislatif di DPRD Provinsi tahun 2009. Ya, harus matang memang untuk menuju DPRD Provinsi ini, karena DPRD Provinsi ini yang saya tahu persis adalah daerah yang tingkat persaingannya sangat tinggi sekali. Orang biasa artikan dapil neraka. Ya, karena di sinilah rata-rata di Samarinda ini, kota Samarinda ini adalah politisi ulung. Salah satunya adalah Andi Harun, itu di dapil Samarinda, yang wali kota sekarang. Terus ada Dr. Rusma Yaakob, terus ada Pak Dahri Yasin, dan lain-lain. Jadi alhamdulillah pada periode 2009 saya mendapatkan suara pribadi lebih kurang 11.000 pada waktu itu, suara pribadi. Terus dan lain-lain, terposisi Pak Dahri almarhum, Pak Dr. Rusma Yaakob, terus Pak Dr. Haji Andi Harun yang sekarang jadi wali kota. Itu angkanya tidak terlalu signifikan. Kenapa saya di angka 11.000? Karena memang semangat yang begitu luar biasa dan dukungan serta para konstituen cukup konsisten dalam rangka mendudukkan saya. Semangat apa Pak yang kemudian dibawa pada saat itu? Apakah ada kegelisahan tersendiri oleh Pak Djawad hingga akhirnya menjadikan batu untuk saya mau loncat nih ingin menjadi seorang anggota dewan? Adakah keresahan itu yang muncul sehingga saya ingin merubah sesuatu gitu? Ya. Jadi begini, Mbak Pika. Ya, memang untuk di DPRD Provinsi ini jujur saja ada sedikit keunggulan atau faedah, yaitu jika ada teman yang kira-kira mendapatkan hambatan atau rintangan, insya Allah dengan kita sebagai anggota DPR insya Allah akan dimudahkan, karena kita mau menyelesaikan masalah itu langsung pada pokok permasalahannya. Ya, jadi seperti itu satu keunggulan atau manfaat sebagai anggota DPRD. Dan kita sebagai anggota DPRD harus membuka diri. Ya, tidak boleh menutup diri, harus membuka diri, karena yang kita hadapi ini adalah warga kota
Samarinda. Misalnya saya dapil Samarinda, ya warga kota Samarinda, dan pada umumnya warga Provinsi Kaltim. Oh, oke. Jadi melihat banyak mungkin keinginan untuk memberikan yang terbaik ya Pak ya kepada warga-warga Samarinda pada saat itu. Iya. Oke. Kemudian menjalani awal mula menjadi seorang anggota dewan. Pada saat itu langsung di Komisi 3. Saya langsung alhamdulillah di Komisi 3 pada waktu itu, dan kebetulan di Badan Anggaran 5 tahun. 5 tahun. Iya, 1 periode pada waktu itu. Baik. Bagaimana kemudian awal-awal nih Pak menjalani tugas sebagai seorang anggota dewan? Adakah sedikit kaget gitu atau sebenarnya menjadi pacuan yang luar biasa untuk Pak Djawat semakin memberikan kontribusi yang luar biasa untuk masyarakat Samarinda? Ya, memang kita sebagai anggota DPRD ini bisa berjanji karena ada istilahnya pokir. Ada ASP yang kita terima dari DPRD Kaltim. Nah, itu bagian dari modal kita untuk bagaimana warga ini kalau ada permohonan atau permintaan bisa kita realisasikan. Contoh misalnya yang simpel-simpel, jalan atau gang yang rusak mau disemenisasi, parit atau drainase yang rusak mau diperbaiki. Ini adalah satu kemudahan ya untuk merealisasikan. Pada saat itu bagaimana Pak cara Bapak, kan banyak ya, masing-masing anggota dewan punya cara tersendiri untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Seorang Pak Haji Djawat seperti apa? Saya tidak putus-putusnya silaturahmi itu atau komunikasi bahasa politiknya berjalan. Itu yang terpelihara alhamdulillah sampai saat ini. Jadi melaksanakan kunjungan-kunjungan ke masyarakat. Ya, kunjungan-kunjungan ke dapil saya. Terkhusus kepada para agen-agen atau perwakilan-perwakilan saya yang ada di kecamatan itu. Oke. Pada mungkin modal Pak Djawat untuk terjun ke masyarakat adalah kepercayaan diri dan juga dukungan yang diberikan oleh keluarga. Apakah keluarga Pak Djawat juga lahir dari orang-orang yang politisi? Tidak. Tidak ada sama sekali. Dia lahir dari murni tulen untuk dunia bisnis, usaha. Ya. Jadi Bapak adalah salah satu-satunya politisi dari keluarga seperti itu ya Pak, yang saat ini di Samarinda pada akhirnya. Banyak kan masih keluarga di Makassar Pak? Ya, alhamdulillah masih banyak. Banyak ya. Cuma kedua orang tua sudah berpulang ke rahmatullah. Oke, baik. Luar biasa. Ini adalah sebuah semangat yang luar biasa dibawa oleh seorang Djawat muda dari Sulawesi Selatan, hadir di Kalimantan Timur tentunya untuk memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat Kalimantan Timur yang pada saat ini ada di Komisi 3 DPRD RI. Saat ini apa saja Pak program-program yang sedang dijalankan? Ya, kalau kita di DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu ada namanya TATIP. Tata Tertib DPRD tahun 2020 itu disahkan. Sandarannya ke sana karena itu pasal 37 ada 2 dengan pasal 38. Dasarnya di situ ya, diantaranya kalau pasal 37 itu memastikan pelaksanaan kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terus yang pasal 38 itu mengacu kepada pembagian tugas-tugas komisi. Nah, untuk Komisi 3 sendiri ada istilah rencana kerja Komisi 3. Ada 3 yaitu fungsi kedewanan, yaitu pertama fungsi legislasi, yang kedua fungsi budgeting, dan yang terakhir fungsi pengawasan. Nah, untuk fungsi yang kita lakukan fungsi legislasi itu
adanya perubahan RT RW Kalimantan Timur tahun 2022 sampai dengan tahun 2042 itu sudah kita serahkan dokumennya itu atau rancangan itu ke Kementerian ATR BPN. Sementara proses ini sudah berjalan dan analisanya sepertinya sudah selesai dan kita sudah mensahkan RTW RW 2022 sampai 2042. Nah, di sini RT RW ini jujur saja meliputi RT RW IKN. Jadi untuk Kalimantan Timur meliputi RT RW-nya IKN. Cuma RT RW IKN kita tidak membahas di pansus ini karena itu masuk dalam ranah adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini yang dikelola oleh artinya dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi kita tidak masuk di ranah itu sehingga tidak ikut bahas di dalam khusus untuk internal RT RW IKN. Walaupun memang cukup ini Pak ya, cukup krusial juga karena beberapa daerah dari Kalimantan Timur sendiri terimbas dari penempatan lahan untuk ke IKN Pak ya. Mungkin kemarin beberapa banyak sekali simpang siur bahwa para masyarakat nih mempertanyakan tentang bagaimana daerah-daerah mereka. Cuman yang pasti mudah-mudahan setelah peraturan ini sudah dibuat, ini akan lebih memudahkan tentang bagaimana kemudian masyarakat Kalimantan Timur akan bisa mencari posisi dalam kedaerahan di Kalimantan Timur. Sahabat, semoga konten ini akan bisa memberikan gambaran yang lebih untuk Anda dengan calon senator DPD RI kita Abdul Djawad SHMH. Sebagai seorang pemilih dalam pemilu 2024 mendatang, wajib paham, kemudian yakin bahwa pilihan Anda memang seorang yang memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki integritas dalam memperjuangkan Kaltim, dan yang pasti selalu merasa rendah hati dan bisa jadi sahabat Anda dan sahabat kita semua. Kita ketemu lagi dalam konten bagian yang ketiga. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jazirah. Salam Jazirah.